cocok ini kopi panas. Buat temen ngaji. Nyolong baik. Kak. Dikira jentomang ini saya nggak dilihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Allah. Allah, sini. Ya. Nah, ya. Aduh, Taruh. saya jadi ganggu. Entar dulu. Ini muka romonya kusut amat. Apa sih? Yang gini kayak Ada masalah? Masalah sih ya banyak sebenarnya, cuman banyak ada masalah yang Apa ini? bener besar banget Pak. Bodoh amat. Emang apaan sih? Ini kayak masalah Apa? jodoh kayak. Hah? Masalah jodoh. Jodoh. Sampai sekarang saya Ya masih jomblo. Allah. Jomblo bisa bilillah ceritanya nih ya. Iya. Gimana cerita? Iya, ibaratnya saya sebenarnya sih pengen gitu punya pasangan Kiai ya. Cuma Gitu. kadang-kadang dari sayanya juga udah sempat usaha dan segala macem, tapi masih ada gitu yang Usahanya udah maksimal belum? ya belum sih Kiai. Belum, Itu makanya saya belum ya. makanya saya kadang-kadang punya temen atau ya harim lah. Harim, istilahnya harim. Keren. Tadi Enak mulai ngomong. kalau kusut bicara harim, waduh. Ini Cak ini yang kadang-kadang nggak nyambung. Kayak Harim gimana? Enggak, maksudnya Calon ini ceritanya maksudnya. iya, saya ini udah apa ibaratnya sih udah ada pendekatan lah gitu. Sebenarnya sebenarnya tumpul mulu begitu. Kagak sampai ke tujuannya begitu. Bisa tuh. Kayak bisa deh Itu itu. orang biasa udah. Masalahnya Akhirnya- di mana? Masalahnya di mana? Ya masalahnya apa emang, maksud saya kan jomblo itu kan salah satu pilihan ya. Ya saya sebenarnya dulu pengen, pilihan saya tuh saya mau nentuin karir saya dulu gitu, mau menentukan karir dan nggak terlalu mikirin hal seperti itu. Tapi pada akhirnya saya bosan sendiri Kiai gitu. Tapi ya akhirnya sekarang ini tadi terakhir saya balas dia itu cuman di red doang Kiai. Di red doang. Iya, checklist 2 nih, cuman biru. Nasib ya, Dibalas kagak begitu Kiai. Apa emang usaha saya yang kurang, apa bagaimana, terus apa perlu adanya doa dan segala macam gitu. Nah, dulu. Jadi ceritanya nih kalau soal jodoh ya. Iya betul. Antara Nggak usah nangis gitu. Masya Allah. Nggak usah nangis. Jodoh dan jomblo Cak ceritanya. Merupakan Menarik, takdir apa Ya, yang dilihat ini sih sebenarnya. ini ada dua tema ini antara jodoh dan jomblo. Orang kalau bisa berjodoh berarti nggak menjomblo. Kalau belum berjodoh masih menjomblo lah. Ente posisinya masih menjomblo, pengen berjodoh ya. Iya. Saya tanya dulu nih, biar dia jawab. Sebenarnya soal ente yakin nggak dengan namanya jodoh itu takdir Allah? Yakin makin Yakin ya? Yakin. Bahwa jodoh itu takdir takdir Allah. Berarti ente harus yakin bahwa dengan ikhtiar ente nanti suatu ketika pasti takdir tentang jodoh ente melekat atau Melekat, ya. bersahabat dengan ente. Yakin kan? Yakin, saya sangat yakin banget Pak. Berarti soal jomblo bukan pilihan menjomblo kan? Sebelumnya saya punya pilihan buat ngejomblo Pak Kiai, gitu. Tapi pada akhirnya saya bosen. Terus ya minggu-minggu ini sih ya alhamdulillah lah ada yang nyangkut. Ini hidup itu harus realistis dan ikut pakem dulu ya. Iya. Sini. Pertama nih, kan dua nih antara takdir jodoh dan Jomblo. Pertama yang penting yakini dulu bahwa yang namanya jodoh itu takdir Allah. Oh. Yakin dulu. Ada beberapa nih biar ente semangat nih, jangan kusut begitu dong. Jadi keburu lemes dulu. Ini Makanya romannya. makanya kayak sound ke talim Kiai. Saya jadi ganggu nih kayak lagi mentolaah ini. Santai aja. Ini kan ente curhat sama orang yang sudah tidak jomblo kan. Sudah biasa diganggu. Beres. Masalahnya yang ganggu saya terus ini Kiai. Ya, makanya Ya, itu. ada manfaatnya kan yang penting. Nah, oke. Ini ya, biar ente juga nggak pesimis amat. Don't worry lah kalau problem namanya ikhtiar belum tuntas ya wajar, belum kelar, belum sampai kan. Jodoh itu takdir. Nah, sekarang Bang Yusron ini sedang berikhtiar menggapai takdir bernama jodoh. Namanya langkah menggapai takdir, ya prosesnya kan masih menjomblo dulu, menjomblo baru berjodoh. Udah paham itu. Nah, soal takdir jodoh satu nih. Sebetulnya kita semua nih Bang Yusron ya, terus telepon juga ini satu juga pengalaman soalnya. Wih, mantep kayak ini masalah ini. Soal jodoh itu memang sudah jadi takdir Allah. Sejak dulu kita nih di perut ibu kita Iya, itu umur saya 4 bulan. 4 bulan. Iya, waktu
belum jadi apa-apaan tuh 4 bulan tuh. belum ada kayak model ente ada kumis ada Belum ada brengosnya, belum. Jenggotnya Putih-putih belum. gitu. dan belum tahu cerita seneng sama calon jodoh itu belum. Kata Rasulullah dalam hadisnya disebutkan wa yursalu malaku fayu'maru bikat bi arba'i kalimatin. Waktu umur 4 bulan kan yang fuhu firruh, ditiupkan roh kita nih. Iya. Jadilah Bang Yuson orok hidup. Nah, saat mulai mengawali kehidupan dengan roh itu, Allah sudah takdirkan 4 perkara. 4 perkara. Fayu'maru bikat bi arba'i kalimatin. Malaikat itu disuruh nyatet 4 perkara. 1. Bikat bi rizkinya. Rizkinya Bang Yusron saya juga dulu dicatat. Bang Yusron itu nanti gedenya rizkinya kayak apa? Udah ada takdirnya di sono. Kan kita nggak tahu kan? Kayak jadi host parpis. Oh, ya termasuknya tuh Ini bagian salah dari satu Sombong amat. bagian dari jalur perkara sono ya. Kedua, wa ajali dan ajal kita. Batas umur kita itu di dunia berapa? 60, 70 kita nggak tahu. Tapi udah ditakdirkan sama Allah. Cuman rahasia hanya Allah yang tahu. Hanya Allah. Kemudian wa amalihi, amal perbuatan kita nanti kalau udah gede hidup itu amalnya banyak bagusnya apa banyak buruknya. Sebenarnya udah ada takdirnya, cuman kita nggak tahu rahasia Allah. Tapi kan Tapi kita bisa diubah nggak Pak? bisa, makanya kita untuk merubah itulah yang disebut dengan ikhtiar usaha. Dan terakhir wasyaqiyin am sa'idin. Nasib kita itu sengsara menderita atau bahagia. Di antara yang menentukan kita bahagia atau tidak soal jodoh. Iya. Ente nggak punya jodoh, penjomblo udah gersang banget, galau banget, Jujur banget nih. Kusut banget Ini mah pokoknya jujur nih. banget nih, saya mah udah Kayak jomblo kami, Bu. udah hampir 5 tahun saya jomblo. Oke. Nah, 1. Kedua nih, biar yakin, don't worry bahwa manusia nggak berjodoh. Tahu ayam? Ayam ada jodoh-jodohnya? Kucing? Banyak jodohnya. Banyak. Lo kan kita manusia nggak dikasih jodoh sama Allah ya. Kalah sama kucing. Sendal aja udah pasang. Sendal aja ada pasangannya. Iya, ngerti. Truk aja gandengan. Tergandeng-gandeng. Aduh, masa lo kan Bang Yusuf dewek gitu jomblo terus ya. Naik motor kemana-mana sendiri Ya dulu kalau kayak. ditanya Bang jodohnya mana kan susah banget pulang udah tidur dia. Mending kalau kondangan tanyain. Sendirian mulu yang lain udah pada gendong Paling bocah. nanya kan pasangannya ya. Iya, itu dia. Sengsara lagi, Sengsara sengsara lagi. lagi. Nah kata Allah di dalam surah Yasin, Bang, sabun malam Jumat Yasinan ya? Yasinan. Baca kan? Baca. Nggak ngerti juga. Padahal kata Allah, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah ya, yang menciptakan segala sesuatu berpasangan. Mimma tumbitul ardu, dari apa-apa yang tumbuh dari muka bumi. Tumbuhan itu ada pasangannya lo ya. Tumbuhan. Lah tumbuhan ada pasangannya. Pohon. Tahu pohon donong? Tahu. Ada donong berbuah ya? Iya. Ada donong nggak berbuah? Ada. Kata orang itu pasangannya laki yang nggak berbuah itu donong Iya. laki. Itu ada ya? Nah, di ini pasangan? donong Salah, laki nih. salah juga. Oh, salah juga nih. Salah juga. Oh. Salah itu harus ada pasangannya. Kalau nggak dikawinkan ya nggak bisa. Pohonan ada pasangan. Ada Oh, kan pasangan. Bang Yusuf yang seganteng ini nggak ada pasangannya. Iya. Lemes pisan dah. Mana pisan. Kurang ikhtiar. Terakhir kata wa min anfusim. Nah ini wa min anfusim, dan dari jenis mereka manusia otomatis manusia ada pasangannya. Cuman balik lagi ke Allah, pasangan kita siapa? Takdir Allah yang punya rahasia. Jadi jodoh kita mau udah ditakdirkan dengan rahasia Allah. Lah untuk menggapai rahasia Allah soal takdir kita pakai ikhtiar. Iya, Bang. Startnya dari jomblo, orang baru nyari. Iya, Jadi benar. menjomblo bukan sesuatu yang menggelisahkan, tetapi menyemangati kita untuk sampai pada takdir. Iya. Tapi kan anak saya pesimis dulu kan Pak Kiai. Masalahnya apa lagi? Ya pesimisnya Assalamualaikum. gimana ya? Maksudnya tuh waktu ketika saya udah berusaha sebaik mungkin gitu ya untuk menunjukin kalau saya tuh ya sayang lah atau gimana sama seseorang terus dalam bentuk itu, tapi Calon. ini ya, si calon ini kayaknya Nah, respectnya doi, itu doi, si iya. doi ini respectnya itu masih kurang gitu sama saya. Saya hampir pesimis dan hampir punya pemikiran atau keputusan bahwa mendingan jomblo lagi aja lah. Ya. Itu merupakan suatu pilihan. Gitu kan. Jangan. Kan anak-anak sekarang juga kayaknya kayak gitu banyak Salah. kayak gitu. Ini kemudian tren yang nggak boleh, Cak. Termasuk ini ketularan milenial. Putus asa deh. Putus asa, putus asa jelas nggak boleh. Nggak boleh ya? Wallahi tai asumi rohinda nggak boleh. Putus Oh, nggak asa. boleh. Lah nggak boleh. Ketimbang jomblo doang langsung ngenes banget terus. Jomblo itu gak enak ya. Saya sudah merasakan dulu itu. Oh iya, Cak. Akhirnya saya kawin, alhamdulillah nikah. Nyesel punya kan? anak. Oh, Nyesel kan? Nyesel kenapa gak dari dulu dan nikah? Nyesel dia. Tuh, tahu ternyata Tapi menjomblo ngomong nggak enak aja nih. Loh. Nah, ini dengerin. Jomblo itu nggak boleh. Nggak boleh versi siapa? Versi syariat. Kata Rasulullah, walaisatil usbatu min amrin minal Islam.
yang namanya jomblo itu bukan ajaran Islam. Satu. Terus kata Rasulullah gini, man ahabba fitrati falyastanna sunnati wa min sunnati an-nikah. Orang yang pengen ngikuti, orang yang senang dengan fitrahku, kata Rasulullah. Iya. Yes, harusnya dia ngikutin sunnahku. Di antara sunnah Rasulullah itu menikah. Nah sekarang kita ngaku, aneh umatnya baginda Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad Ahmad jadi itu Lah loh. iya wong baginda Muhammad Jabir. Wong Nabi Muhammad itu kan masa ente jomblo, Muhammad yang mana? Iya, Bang. Makanya jangan ngaku-ngaku ah. Nah itu kata. Terus itu satu, yang kedua. Ah diolok-olok nih ente. Pasti ini mah. Ya sama siapa? Ya, Lah jangan bocah. kan sama orang, sama kodok diolok-olok ente. Iya. Kodok pun. Sama kameramen apa lagi? Kata Rasulullah gini, Bang. Inna syararakum uzzabukum. Sesungguhnya seburuk-buruknya kalian itu yang menjomblo di antara kalian. Jadi status Itu udah ada hadisnya. lu hadis itu. Lu nggak percaya, Cak. Sohe pakai. Lu sohe. Lo. Sohe di Bukhari ada tuh. Arek Cuma kan para angel kan ini banget dong, para pisan dong. Lu ampe ujungnya ada lagi ujungnya nih, ujungnya Cak. Berarti Dengerin. wa inna syirara mautakum uzzabukum. Dan seburuk-buruknya orang yang mati di antara kalian, ujung matinya dalam posisi menjomblo. Lajang gitu. Kalau sekarang saya tanya, kalau ente mati menjomblo kagak punya bini, siapa yang doain ente? Iya kagak ada. Terus karena ente nggak kawin, nggak punya anak, emang anak soleh siapa yang doain ente? Kagak ada. Anak soleh tetangga? Iya. Ya boro-boro anak Boro-boro. tetangga, mak bapaknya yang nggak didoain, boro-boro doain ente. Boro-boro. Iya. Nemes Pisan pakai. Besok ke tempat saya Ngapain? ada dukun yang bagus itu. Waduh. Iya. Tapi Itu kan salah satu ikhtiar boleh? Ikhtiar. Ikhtiar. Tapi yang ikhtiar kayak gitu boleh nggak? Tangkap dulu dukunnya gimana nih ceritanya coba? Iya. Coba nih. Nanti sampai dikasih ilmu prekepet, nanti siramin ke depan rumahnya. Tahu nggak perkepet? Enggak. Pelet. Pelet. Jos. Betul gitu ya? Patennya nih. Boleh nggak kalau kayak gitu? Itu kan namanya ikhtiar ya? Iya itu ikhtiar juga itu. Gini. Paten nggak? Kalau paten Loh. sih ya, Iya. saya mah gas terus, jantung ayo. Ya, kalau Gas, soal ah. paten itu yo dukun Tapi sama tetap saya nggak dengerin tahu. dia gini. Dukun sama kiai kalau soal paten sama patennya. Oh iya. Tinggal milih dukun apa milih kiai. Ya. Milih kiai lah. Nah, kalau milih kiai. Makanya kan saya Nah, kalau kasih. pretnya dukun. Ya, tadi ente segala apa-apa disawur tabur-tabur pret. Lah kalau ente pretnya sama kiai ya. Nah, dulu nih, kalau mau pakai ini saya nanya saran ini Pakai pretnya wirid apa Lah, apaan nih? lah, masa Ntar kiai. saya dikerjain lagi Ya nih. kagak, masa sama kiai pakai dikerjain, enggak pakai mahar. Oh. Nggak pakai mahar. Lo kalau pret-pret aja ini insya Allah itu kudu segala baca kembang. Iya. Nggak usah. Mahalnya 1 juta ya? Oh apalagi mendingan kemarin. Mungkin kemarin kan buat beli kopi. Iya. Tapi kalau itu ikhtiar, itu bukan Lo ikhtiar apa? ikhtiar, itu namanya ikhtiar. Cuman ikhtiar kan ada 2 jalan. Jalan yang baik atau jalan yang buruk. Nah, Oh. kalau ada yang baik, kan mau sekarang saya tanya, mau minta jodoh kan jodoh yang dipilihkan Allah ya. Iya. Lah jangan ke dukun. Oh iya, ke dukun. Mintanya kan ke Allah. Berarti itu dipilihkan dukun Apa? kan? Nah nanti kalau sampai Saya nama udah yakin pret banget. dukun, wah dipilih dukun. Saya mau udah yakin banget, kadang jangan lupa bawa foto pasangannya ya 4x6. Mau daftar sekolah kan? Iya makanya. Mau diapain kali itu? Oke. Jadi gini, ikhtiar itu, Nah, Pak. ikhtiar. Ikhtiar itu wajib buat kita karena mau menggapai takdir Allah. Jodoh itu kan urusan tidak sehari 2 hari ya. Iya. Termasuk urusan tadi sampai ke akhirat. Selamanya. Gua akhirat dibawa-bawa. Iya. Sampai ngenes kalau nggak punya jodoh. Artinya urusannya serius, bab agama, jagain agama kita. Nah, untuk dapat jodoh yang dipilihkan Allah tentu syariatnya ikhtiarnya juga ikhtiar yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Nah kalau sekarang itu memang PD-nya kurang, sugestinya kurang, udah ke sono kemari mentok Iya. sini mentok sono ya. Pesimis baik gitu lah, ya. pesimis baik, orang ikhtiarnya belum maksimal pesimis. Nah, satu diantaranya ya jangan lupa ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Orang mukmin lagi punya azam pengen dapat jodoh. Ya senjata ini kan udah ya, ajak ke sono mari ya. Nah, itu dia. Sama duit segala udah ya. Wah, itu mah Traktir udah sama kemari ya. Iya. Iya udah ya. Habis berapa? Nah ini potongan habis-habisan ya. Ternyata Sampai mungkin- kaspon gitu. Waduh. Sore ini. hanya nyari jodoh udah kaspon ya. Ya Allah. Nah berarti masih ada ikhtiar lain. Dohir sudah. Dohir udah. Iya. Kurang apa coba? Yakin zaman milenial ya. Kalau soal cara pinteran mereka daripada kita. Betul, betul, ya. Enak. Betul. Yang dulu kagak ada hari ini ada-ada. Diada-adain. Hebat orang milenial mah. Tapi tetap kalau bab doa mah mentok. Mentok. Kurang wirid ente kurang Kurang doa. doanya pakai. Lah takdir kan oh, Masya Allah
doa menembus rahasia Allah. Menembus rahasia. Pakai doa, insya Allah ada wiridannya. Melek bengi. Iya, itu saya mau tanya juga masalah amalan khusus buat jodoh itu sebenarnya ada nggak sih diajarkan atau gimana? Ya ada, tapi Di Al-Quran. ntar dulu dia ngomong melek malam. Potongan begini buat ya? Iya, matanya udah kriip-kriip kayak gitu. Baru melek Saya malam, yakin Cak. saya. Enggak doa mah anytime. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubi, kapan saja berdoa, yang penting tujuannya dapat jodoh. Nah, doanya ya gini, orang doa itu bebas. Kita punya azam niat apa, minta sama Allah. Nah, kalau soal cara ikhtiar menurut Islam juga banyak. Doa ini contoh. Doa yang pernah misalnya dibaca oleh Nabi Zakaria. Nah, kalau Nabi Zakaria case-nya adalah udah puluhan tahun. Iya, saya tahu sebenarnya. Iya kan tahu kan? Tahu. Ah, itu dulu agama saya nggak tahu. Pakai agama? ceplosan pakai mah. Tenang saja. Karena ini kan soal ini kan universal. Oh, iya. Ustadz juga kan manusia. Iya, Ustadz juga manusia. Beres. Itu kunci. Pembikin kopi juga manusia. Iya. Saya lupa bikin Habis kopi saya. kan, enggak? Habis. Gini maksudnya. Ingat cerita Nabi Zakaria kan? Iya, ingat. Beliau itu berdoa. Salah satu ikhtiarnya untuk apa? Biar dapat keturunan kan. Berawal dari perjodohan biar dapat keturunan. Jodoh sudah, dapat keturunan belum? Tulisannya luar biasa. Wah, sangat luar biasa itu. 10 tahun doa nggak dikabul. Kan beliau istrinya kan umur waktu itu Nabi Zakaria 30 tahun, istrinya 20 tahun. 20 tahun. Beda 10 tahun. Nah, menikah 10 tahun nggak punya anak. Akhirnya minta doa, terus berdoa sampai istrinya divonis orang-orang itu apa? Mandul. Tapi Nabi Zakaria nggak putus, nggak patah arang. Tidak. Soal keturunan takdir Allah yang punya urusan. Yakin sampai umur 100 tahun. Masya Allah. Dari umur, bayangkan 30 sampai 100, dari 70 tahun. 70 tahun. 70 tahun berdoa nggak kapok. Nggak berhenti. Belum 7 hari, Belum udah 7. kapok. 3 jam ya udah. Iya, Saya lagi baik. Apa kata beliau? Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Sendirian dan nanti nggak punya keturunan. Sendiri. Kalau dia nggak pernah keturunan, punya bini. Udah punya bini aja masih doa. Bini Betul. belum keturunan, belum kagak doa, lah kebangetan bisa. Kebangetan bisa, Rob- itu. Doanya begini, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Nanti dengan izin Allah didatangkan atas kehendak Allah. Atas kehendak. Nah, itu jadi doa ya. Doa bebas, ente bisa minta dengan kiai mana. Enggak cuma itu, maksud saya tiap habis sholat ataupun baca Quran yang kayak surat Ar-Rahman kayak gitu. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Salah satu doa itu kan Tiap habis subuh nih, gitu. afdhalud doa akibat sholawat. Sebaik-baik doa setelah sholat fardu ya. Nah, doanya bisa, sebetulnya doanya umum apa saja. Yang penting ente Niatnya ya? niatkan, panjatkan doa ke Allah. Bahwa nanti ada amalan-amalan khusus. Ya ada yang suruh baca sholawat Jibril. Rutinin sholat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang nanti amalannya setiap malam baca surat Waqiah untuk membuka pintu rezeki. Nah, di antaranya rezeki kan jodoh kan rezeki itu. Iya, orang nggak punya rezeki, nggak punya jodoh kayak hidupnya Nggak ada rezekinya. kaku, bisa kan? Kayaknya hidup duit banyak. Lo duit banyak ada bini kan? Buat siapa itu? Buat saya aja. Buat dia. Lah enakan jantung. Buat beli kopi. Nah, yang penting jangan ente wiridan ala milenial. Maksudnya gimana? Lu ada wiridan ala milenial. Wiridannya bukan pakai zikir, doa dan selawat. Nah, itu dia tuh. Dia duduk di atas kursi depan rumah, dibalik merah biru. Lah, merah biru mah duit. Lah kalau duit angkring di sini banyak kan itu selalu banyak yang nyamperin ke rumah itu. Iya. Yang nyamperin juga yang Ya, rebutan. Satu rebutan, yang kedua kan kan saya juga punya kriteria tersendiri. Saya maunya yang soleh, milenial juga. yang cantik, ya kan, soleh, cantik, terus nurut sama orang tua saya, nurut Pinter sama gitu ya? pinter juga. Lo keduren. Komplit amat, Masya Allah. Mas Yusron, jodoh mati rezeki itu sudah digariskan sama Gusti Allah. Dan sudah ada skenario-nya. Ustaz Catung lah ngomong dulu ya. Tinggal sampean itu ikhtiar dan pasrahkan, nggak usah mele-mele, sampean malah sama malaikat. Berarti saya salah dong. Salah sampean itu. Tapi kan Nabi juga nganjurin kalau nyari istri itu satu yang di ini. Ini Bener. ada 4 kriteria Iya. Rasulullah kan Nah, pilih kan Rasulullah. nasabnya, Nasabnya. Gitu. asabnya Kan ya, nggak ada salahnya nasabnya saya ya. juga milih kayak gitu. Apalagi terus malnya, hartanya. Berarti boleh mirang ya. Cuman kata Rasulullah, itu kan kalau idealnya 4, Tapi kata Rasulullah yang paling utama ya. yang paling utama jika tiga-tiganya kagak, yang minimal yang kagak boleh lepas namanya faktor bidatitin.
pilih yang agamanya bagus. Taribat yadak, untung ende. Memang dia kakak cantik tapi soleh. Memang dia kakak kaya tapi soleh. Lo kaya kakak soleh. Dia bayaban mulu dengan kekayaannya. Tinggal ya elah. Tapi kan kalau kayak gitu kan, kalau kita minta sama Gusti Allah jodoh yang bagus, yang sesuai dengan Kanjeng Nabi tadi, Betul. kita harus ngaca dulu kan, Kiai? Lah kalau soal ngaca baru tuh ngukur diri bener Nah, namanya. Ya tinggal maksud saya cak itu. Yusron itu ngukur apa enggak? Gini, Ya, kan asal-asalan gini. saya masih Ya ya. Allah, atini zaujatan sholihatan li jamaliha wa jamal. Jadi saya minta istri yang soleh dan cantik. Ya kayak ngukur dia. Lah, iya. Makanya, ini kata malaikat, Selonsan, wajahmu kusut gak tahu wudhu ini apa ini? Saya kena mulu nih, gantian kemarin saya yang kena. Jadi memang ada Yang kemarin sesuatu dia kena. ini, Bang Yusron. Sesuatu itu harus dua ya. Dua itu harus melekat. Kita itu idealis dan realistis. 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 Iya, realistis dong, Cak. Ya, Idealis menurut Rasul jamalia walimalia wa hasabiha wa diniha. Iya. Itu ideal. Ya. Tapi kemudian ketika ngukur realistis itu kagak. Belum ngaca gitu. Berarti dalam artian dalam ikhtiar juga berarti kita khusus untuk diri saya gitu harus ada evaluasi diri tiap hari ya Pak ya. Betul. Gitu. Ya, yang penting gini. Ikhtiar itu wajib satu ya. Iya. Ikutin saja ketentuan Allah. Tapi soal hasil kan Allah. Karena memang apalagi judulnya jodoh. Jodoh itu wilayah prerogatif Allah. Dan harus yakin kita sudah disiapkan jodohnya oleh Allah. Soal caranya itu kita diberikan kebebasan cara. Kan bisa kita kan cara nyari jodoh macam-macam ya. Macam-macam. Kemudian soal waktu dan tempatnya juga itu memang urusan Allah, tapi kita boleh melakukan cara itu nanti ketemu di waktu dan tempat. Kan ada orang nggak tahu jodohnya, Ya. kan lama tuh cepet, gara-gara bergelantungan di kereta berangkat kerja 3 hari berjodoh. Iya. Ada kan? Ada banyak ya. Ya kan? Besok hari bawain roti buaya ya. Asal jangan buaya darat ya. Tapi saya bukan buaya darat pakai. Agak, ya. Kalau muka pakai saya tadi Ya yang mau muka buaya daratnya. muka soleh lah, amin ya. Amin, amin. Ada juga orang Apa pengen tuh? berjodoh, ikut taklim lama tahun 10 tahun taklim bareng-bareng kan jodoh, tapi dia sudah berikhtiar. Jadi soal tempat, waktu dan cara memang nanti bimasyiatillah atas kehendak Allah. Berarti Tapi nggak mungkin jodoh itu ditemukan kalau kita nggak berikhtiar. Jadi ikhtiar saja. Ikhtiar Nggak saja. usah, jangan bikin stres. Waktunya sudah berjodoh ya berjodoh. Kan ada pepatah ya, jodoh nggak kemana-mana. ya itu dia Ya kan? kemana-mana. Jodoh nggak Emang nggak kemana-mana, Allah yang tahu lah. Tapi kita kan nggak tahu. Terus ntar tunggunya jodoh udah dateng. Jadi diem aja gitu ya dulu Pak ya. Emang Update aja gitu Emang ya. undian Update berhadiah. ganteng, ya kan. Iya. Biar ini yang udah berhadiah main nyelonong rumah kagak, kita yang nyamper. Terus bikin status, jodohku kemana ya? Iya. Tiap hari ganti status masalah jodoh, ayo gak bisa sampe. Nah, itu ngomong masalah status gitu pakai. Iya, Nih, iya, jadi teman saya ada nih pertanyaan nih. Sebentar, saya lihat dulu ya. Panggilan Ini soal masalah jodoh nih. Dia kesnya hampir sama saya. Assalamualaikum Pak Kiai. Apakah boleh berdoa mengenai calon pendamping hidup dengan menyebutkan nama orang ini? Boleh nggak nih? Kan soalnya kan ada istilah ud'uni astajib lakum seperti itu Pak Kiai. Tapi siapapun yang perlu kita lihat syarat-syarat perempuan atau laki-laki ini yang harus kita nikahi gitu. Boleh nggak berdoa mengenai calon pendamping ini dengan menyebutkan nama orangnya? Boleh, gini baik. Konsepnya doa bersifat umum. Umumnya doa kan kita ya Allah berikan saya jodoh kan. Mudah-mudahan jodoh saya itu soleha ya, cantik, nasabnya bagus, hasabnya bagus, terus kemampanannya juga bagus, agamanya bagus. Itu kan nggak menyebut nama. Tapi begitu dalam kacamata kita melihat sosok yang kita kala oh agamanya bagus, keturunannya dari keturunan baik-baik gitu ya, akhlaknya bagus, agamanya bagus. Iya. Boleh kita sebut ya Allah. Oh nggak apa-apa. Lo ya nggak apa-apa. Ini teman saya ini nyebutin nama dia terus ini. Nggak apa-apa. Soalnya hampir pesimis juga sebenarnya sama saya itu. Karena ada salah satu amalan dari para kiai. Kalau anda sedang gandrung sama wanita dan kau yakin itu jodohmu, maka duduklah malam kau sholat, kau baca bacaan ini dan disebutkan namanya fulana binti fulana. Wah, Nggak boleh. berarti. Kan niat kan menyebutkan fulan langsung kita pasrahkan ke Allah. Bila mana Allah ridha, bila mana Allah memang menyetujui dan itu menjadi takdirnya ya pun fayakun jadi jodoh ente nggak meleset. Tapi sekali lagi kalau fulana yang kita doain siang malam itu kurang tuh penting kita doain tapi Kurang tuh penting. kembali ke kita berarti memang bukan jodoh Bukan kita. jodoh, Nggak Bang. usah kecewa. Nggak usah gitu, kecewa. gitu. Berarti cari lagi, ikhtiar lagi kita ya. Ya orang udah mentok mana lagi? Kalau itu mentok gimana? Mentok tabrak itu? Enggak, maksudnya. Masya Allah, itu ikhtiar ya. Itu ikhtiar ya, oke. Jadi udah, nanti mulai sekarang harus cheer up.
Udah jangan murung kayak tadi, masya Allah. Jadi saya secara terus ya, oke. tenang aja. Dan didampingi doa. Lu Iya, iya iya, lelaki doa. gitu loh, Oke, men. habis kelar syuting mah saya minta inian lah. Boleh, amalan boleh, sama boleh, Kiai boleh, ya, boleh. biar inian. Tinggal warna biru aja. Aduh, warna biru berarti biru merah dong. Khair insyaallah. Amin amin. Oke, itu dia guys, permasalahan tentang jodoh atau jomblo, takdir atau pilihan sudah dijelaskan dengan jelas dan gamblang oleh Pak Kiai Fathuri Rahmat. Semoga dari penjelasan beliau kita bisa mengambil pelajaran yang sangat besar. Dan buat kalian-kalian nih yang para jomblo, jangan khawatir dan jangan terlalu pesimis, karena insya Allah kalau kita ikhtiar, kata Pak Kiai, insya Allah jodoh tuh udah ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, itu aja mungkin. Jangan lupa like, subscribe, dan view serta komen yang menarik nih di Banvel TV. Oke, itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.